Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat diberikan kenikmatan dan kesehatan sehingga dapat bersilaturahim dalam gerakan subuh mengaji Aisyah Jawa Barat. Salawat dan salam mari kita sanjungan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada. Pagi ini kita bergabung dalam gerakan subuh mengaji. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan mendapatkan siraman rohani atau tausiah dari Bapak Dr. Nazaruddin MSI. Beliau adalah Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Wakil Rektor 2. Tema kita pada kesempatan gerakan subuh mengaji pagi hari ini, kita akan membahas sebuah gerakan yang telah dilakukan oleh tokoh fenomenal, mungkin bisa dikatakan demikian, tokoh kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Malik Fajar MSI, dengan tema lebih spesifik jejak langkah Profesor Dr. Abdul Malik Fajar dalam membangun perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul. Karena core business Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, salah satunya pendidikan tinggi, beliau sudah meletakkan dasar-dasar, beliau sudah memberikan contoh, dan beliau juga sudah memberikan bukti di mana perguruan tinggi yang beliau urus, yang beliau dirikan, yang beliau pimpin, itu menjadi sebuah perguruan tinggi yang unggul pada kesempatan sekarang ini, diantaranya Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang menjadi sebuah kebanggaan kita. Yang nanti kita bersama-sama akan menyaksikan keunggulan Universitas Muhammadiyah Surakarta pada saat Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 pada tanggal 18 November 2022 besok. Bagaimana kualitas dari segala aspek yang telah dirintis, dibangun, dibesarkan oleh beliau. Dan beliau juga beberapa periode tercatat sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Beliau sangat konsen untuk mendirikan, membesarkan, merawat, dan menjaga perguruan tinggi Muhammadiyah diantaranya, sehingga banyak jasa-jasa beliau, perguruan tinggi Muhammadiyah seluruh Indonesia itu mengikuti kualitas perjuangan dan lain-lainnya yang diarahkan oleh beliau sehingga dapat berkembang dan maju. Saya salah seorang saksi sejarah yang mengikuti beliau, bagaimana kekokohan beliau dalam mengembangkan serta mengurus perguruan tinggi. Maka akan bergabung bersama kita yang telah tadi kita sampaikan, yang telah saya sampaikan, sebentar lagi, mohon maaf, masih menunggu beliau connect di line Zoom kita untuk sama-sama menggali ketokohan beliau. Dan beliau adalah yang akan menggali tadi Pak Dr. Nazaruddin. Beliau adalah anak kandung dan anak biologis dan anak akademis serta anak sosiologis dan lain-lainnya semua telah tertular kepada beliau, Bapak Dr. Nazaruddin MSI. Beliau sekarang diamanahkan, tadi saya sampaikan, sebagai Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum sambil kita menunggu, saya berterima kasih pertama yang saya hormati
kepada Ketua PWA atau Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Barat, Ibu Iya Koryati, Rektor Universitas Aisyah Bandung, Ibu Tia Setiawati, dan kepada seluruh hadirin wal hadirat yang belum saya bisa sebutkan satu persatu. Di antaranya ada, insya Allah akan bergabung bersama kita semua, Ketua PWM Jawa Barat, Bapak Suhada, Sekretaris PWM Jawa Barat, Bapak Zamzam Erawan, dan seluruh struktural PWM, PWA di Jawa Barat. Dan gerakan subuh mengaji ini bukan hanya dihadiri oleh komunitas Muhammadiyah dan Aisyah Jawa Barat, tapi dari seluruh Indonesia, bahkan rekan-rekan kita dari pimpinan cabang istimewa di berbagai belahan negara ikut turut hadir dalam kajian pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan awali dengan pembacaan Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Entah Wahyu Mujadid Rais yang akan membawakan surat Toha ayat 44 sampai 47. Kami persilahkan Ustadz Entah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alayna aw an yatgha. Qala takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israila wa la tu'azzibhum. Qad ji'naka bi ayatin min rabbik. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka bicaralah kamu berdua kepadanya, yaitu Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Keduanya berkata, ya Tuhan kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami, atau akan bertambah melampaui batas. Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat. Maka pergilah kamu berdua kepadanya, yaitu Fir'aun, dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Entah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan
menjadi ibroh buat kita semua dan kita dapat mengambil pelajaran darinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa TVMU, selamat bergabung Pak Nazaruddin Malik. Alhamdulillah sudah bersama-sama kita. Mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Pak Zain. Iya, Pak Najar, pada kesempatan gerakan subuh mengaji ini kita disiarkan dengan para pemirsa TVMU yang turut menyaksikan acara ini di YouTube TVMU dan medsos lainnya. Kita Bapak kami persilakan untuk memberikan pemaparannya sampai pukul 6 dan 6 sampai 6.30 tanya jawab dari para hadirin dan pemirsa. Dan secara online TVMU kita tutup di 6.30, tapi kalau ada para pemirsa yang hadir di line Zoom mau terus berdiskusi, kami persilahkan dan sesuai dengan apa yang di waktunya dari Bapak. Untuk itu kami persilahkan gerakan subuh mengaji ini, Bapak memberikan pemaparan untuk menggali, memaparkan ide-ide serta konsep-konsep yang telah almarhum Profesor Dr. Abdul Malik Fajar telah berikan kepada Muhammadiyah untuk membesarkan perguruan tinggi Muhammadiyah. Maka untuk mengawali, salah satunya yang saya selalu ingat, dalam mengurus perguruan tinggi Muhammadiyah, beliau selalu menyebutkan niat ikhlas saja tidak cukup tanpa dibarengi dengan manajemen yang baik. Jadi itulah, karena bukan hanya modal semangat dalam mengurus perguruan tinggi Muhammadiyah, tapi harus mempunyai manajemen, persyaratan yang harus dipenuhi, baik persyaratan dari pemerintah dan lain-lain. Itu kami persilakan kepada Bapak, waktu dipersilakan. Baik Pak Zainuddin, Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salawat wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, peserta kajian subuh yang saya hormati, sebenarnya saya agak ragu-ragu ini menerima tantangan Pak Zainuddin untuk bercerita tentang Pak Allahu Yarham, Pak Malik Fajar, karena tentu saja sebagaimana saya sering tulis di beberapa buku yang terkait dengan mengenang beliau semasa masih hidup dan aktif di Muhammadiyah, adalah saya agak takut terjadi pandangan yang subjektif, pandangan yang subjektif, karena secara tidak langsung sebagaimana dinyatakan oleh Pak Rektor tadi, Pak Zainuddin, saya memiliki pertalian darah yang sifatnya langsung. Tapi itu sebenarnya juga diilhami oleh satu hal dari beliau yang sebenarnya jarang diketahui, seringkali bahkan lebih banyak bekerja dalam diam dan sunyi. Jadi jarang sekali menggembar-gemborkan apa yang sedang beliau lakukan. Kita mulai dari bagaimana cara pandang beliau di dalam melihat perguruan tinggi Muhammadiyah khususnya. Ini mungkin bahkan Pak Muhajir, mungkin Pak Menteri yang lebih tahu bagaimana pergumulan ketika mengawali dan membesarkan Universitas Muhammadiyah Malang, karena kami ini bergabung belakangan
Tapi paling tidak ada beberapa catatan penting fase ketika Pak Malik Fajar mulai mengembangkan Universitas Muhammadiyah Malang. Ingat saya ketika itu saya masih SMA di tahun-tahun 83-an, akhir-akhir masa SMA. Beliau pulang dari Amerika dan studi S2 di Florida State University di Amerika. Beliau dipercaya memimpin Universitas Muhammadiyah Malang pada saat itu. Sebenarnya tidak bersuara juga. Jadi pembenahan dilakukan diam-diam, tapi ada hal-hal rutin yang dilakukan, yang tujuan utamanya adalah menyemai atau mensosialisasikan lah bahasanya itu dalam aktivitas yang biasa disebut pengajian Sabtu malam. Jadi Sabtu malam itu malah diajak pengajian, Sabtu sore, Sabtu malam itu. Ini dari cerita teman-teman ini, karena saya pada saat itu belum bergabung. Untuk mensosialisasikan apa yang disebutnya landasan ideal di dalam mengembangkan perguruan tinggi Muhammadiyah. Nah, ini mungkin kalau sekarang kita agak keren bahasanya, mensosialisasikan budaya organisasi. Dalam hal ini tentu nilai-nilai perjuangan Muhammadiyah yang disemaikan kepada Bapak Ibu dosen dan para takmir serta karyawan pada saat itu untuk bersama-sama mulai memajukan Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi ada 3 pilar biasanya yang disosialisasikan itu, bahwa tahap awal itu yang paling penting di dalam, karena tadi Pak Zainuddin memulainya dengan bahwa Pak Malik itu mengatakan ikhlas saja nggak cukup, manajemennya harus bagus. Nah, penataan ini terlihat jelas di Universitas Muhammadiyah Malang. Tadi itu yang pertama beliau semaikan itu adalah ideologi bermuhammadiyah, praksis ideologi bermuhammadiyah. Ini disosialisasikan dengan cara yang sederhana. Misalnya mengutip hal-hal simpel, Muhammadiyah itu apa? Kalau Pak Malik di pengajian biasanya gitu, Muhammadiyah itu apa sih? Pertanyaan beliau pada Pak Air Farudin. Muhammadiyah itu ya simpel, iman dan amal soleh, kan kira-kira gitu. Iman dan amal soleh itu kata Pak Air Farudin. Maka gerakanlah. Nah, belakangan baru kita bisa kaji di dalam MKJK, Matan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, kita bisa melihat dengan baik bahwa landasan ideal inilah sebenarnya yang menjadi energi pendorong, menurut saya energi pendorong bagi beliau, dan digunakan oleh beliau untuk memotivasi sekaligus memberi ruh kepada awal-awal bagaimana mendorong pertumbuhan kemajuan Universitas Muhammadiyah Malang itu. Nah, itu dipraktekkan di dalam berbagai segi, misalnya hal-hal yang sederhana, landasan ideologis itu, ya kita semua jangan membuat ini sebagai pekerjaan sampingan. Jadi ngurus Universitas Muhammadiyah Malang itu bukan pekerjaan sampingan. Padahal beliau kan pegawai negeri pada saat itu di IAIN Sunan Ampel ya, tahun-tahun 83-an itu. IAIN Sunan Ampel di Malang, jadi cabang dari IAIN Surabaya kan, kira-kira begitu. Tapi on time, setelah menyelesaikan aktivitasnya di IAIN, kewajiban sebagai pegawai negeri itu, Pak Malik itu paling tidak setelah asar itu sudah ada di Universitas Muhammadiyah Malang, dan itu dikerjakan, beliau baru pulang sampai sekitar jam 9, setengah 10 atau bahkan jam 10 malam, tergantung. Karena pada saat itu kelas di UMM itu kan bergantian ya. Jadi ada banyak kelas yang masih sore kira-kira di tahun 80-an itu.
Nah, yang bisa saya tangkap dari situ adalah beliau selalu mengatakan kalau ngurusin sekolah jangan setengah-setengah, harus ditungguin dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi. Dalam proses koordinasi dan konsolidasi itulah disemaikan nilai-nilai ideologis itu tadi yang disebutnya sebagai landasan ideal. Nah, hal yang kedua yang penting pada saat-saat awal itu adalah menurut beliau adalah secara bersamaan dengan landasan ideal biasanya seringkali disebutnya dengan bahasa memperbaiki pengelolaan dari sisi landasan strukturalnya. Yang sekarang mungkin saya terjemahkan itu, oh ini manajemennya berarti, manajemen pendidikannya. Jadi pilarnya UMM itu di awal adalah dibangun landasan idealnya melalui pengajian rutin pada dosen dan karyawan itu, lalu melalui contoh-contoh tadi itu, selalu ditungguin sekolahnya, landasan ditungguin sekolahnya, diurus, melakukan sharing, berbagi, koordinasi dan konsolidasi, kemudian juga disertai dengan menata tata kelola Universitas Muhammadiyah Malang pada saat itu. Walaupun dengan cara yang sederhana, setiap fakultas yang ada mungkin karyawannya hanya 1 atau 2 orang, sisanya dosen-dosen yang ikut serta menjadi tenaga administratif. Nah, baru pada sekitar tahun 86-an Pak Muhajir dan Pak Imam Prayogo bergabung, tentu barisannya bertambah kuat. Itu yang terjadi di Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, rupanya landasan struktural inilah penataan tata kelola, manajemen, mulai dari desain organisasi yang pas, yang kecukupannya dengan orang yang ada pada saat itu. Beliau mulai meningkatkan pilar ketiga, sekaligus meningkatkan pilar ketiga yang disebutnya sebagai landasan operasional. Jadi ada 3 pilar UMM itu. Landasan ideal, landasan struktural, itu istilah beliau ya. Kalau sekarang mungkin kita pakai istilah budaya organisasi, manajemen, landasan ideal, struktural, dan operasional. Pakai bahasa itu. Itu ada beberapa buku di UMM itu yang bisa dibaca. Nah, operasional inilah beliau mulai menjalin hubungan dengan berbagai pihak. Mulai dari tentu saja yang terkait adalah Departemen Pendidikan, Departemen Agama, tokoh-tokoh masyarakat di Jawa Timur, tokoh-tokoh Muhammadiyah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah selalu mengingatkan bahwa budaya yang paling penting, landasan ideal yang paling penting itu adalah bagaimana menjemput dan mengantarkan mahasiswa. Menjemput itu berarti pada saat mahasiswa baru itu, calon-calon mahasiswa dijemput, kemudian Bapak Ibu dosen atau pengasuh ini memprosesnya itu ya diproses bagaimana menanamkan nilai-nilai pendidikan, tidak sekedar hal-hal teknis yang terkait dengan pengajaran di bidang kuliah masing-masing, lalu mengantarkan anak didik itu sampai lulus. Ini penting sekali karena kalau saya lihat itu menjadi budaya di UMM juga. Kami selalu mencari solusi jika ada mahasiswa misalnya yang terganggu kuliahnya karena aneka persoalan, terutama faktor terkait ketidakmampuan atau biaya. Pasti kami akan dampingi mencari jalan bagaimana caranya agar yang bersangkutan tidak putus di jalan. Jadi teorinya ini sebenarnya ini teori promosi bagaimana sekolah ini menjadi menarik ya. Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang ini menjadi menarik. Dijemput, diantarkan dan pasti lulus kan gitu. Pasti lulus dan mudah-mudahan terjun ke masyarakat dalam dengan kesiapan yang lebih baik. Nah, dalam landasan operasional inilah Universitas Muhammadiyah Malang itu mulai terbangun networking-nya secara lokal, regional maupun nasional.
inilah yang menyebabkan nampaknya Pak Malik itu memiliki filosofi atau konsep tentang bagaimana membangun perguruan tinggi. Yang pertama itu tadi sebenarnya adalah apa yang beliau sebut sebagai menumbuhkan. Jadi mengawali dan menumbuhkan itu, yang diperbaiki itu 3 hal itu tadi, ideologisnya atau apa yang disebutnya sebagai ideal, landasan idealnya, landasan strukturalnya, dan landasan operasionalnya di tahap awal itu. Kemudian ternyata itulah cara untuk mendorong apa yang disebut sebagai fase pertumbuhan atau growth. Maka Pak Malik itu sebenarnya membagi pertumbuhan pendidikan tinggi, khususnya universitas itu menjadi 3 fase. Growth, change, and reform. Jadi tumbuh, terus berubah untuk lebih baik, mengikuti perubahan, up to date, melakukan reform, inovasi-inovasi, perbaikan-perbaikan, secara terus-menerus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi misalnya kalau UM Malang itu posisinya sudah seperti sekarang, itu sudah menjadi kebiasaan pada seluruh stakeholder internal kami, para dosen, mahasiswa, dan karyawan, serta tokoh-tokoh Muhammadiyah yang terlibat di dalamnya itu, untuk tentu saja tidak merasa besar di kandang, tapi terus menyesuaikan dan melakukan perbaikan-perbaikan secara terus-menerus agar mencapai hal yang kita impikan bersama, yaitu perguruan tinggi Muhammadiyah yang maju dan memiliki kekuatan atau giroh untuk berkembang ke depan. Nah, yang lain yang saya ingat adalah selalu dinyatakan oleh beliau, ya kalau bangun sekolah itu, jadikan sekolah itu sekolah yang menyenangkan, menggairahkan, dan mencerdaskan. Jangan pengurusnya malah mengurus-pengurus, kan gitu. Nanti pengurus kok mengurus-pengurus, ya yang diurusin itu sekolahnya. Sudah enggak masuk, enggak mengurus, tapi komentar, kan, misalnya gaya-gayanya seperti itu. Nah, dalam konsep, dalam prosesnya, landasan operasional ini Pak Malik betul-betul memimpin sendiri bagaimana menata sejak dari penataan gaji, penataan bangun kurikulum, ikut serta, pokoknya beliau ikut serta di semua sisi pada saat itu di tahun-tahun 80-an. Nah, setelahnya tentu saja memasuki fase tahun 90-an ke atas, UMM itu mulai kedatangan banyak dosen, artinya mulai kelihatan orang-orang mulai melirik untuk bekerja di situ, yang semula tadi takmir diambil dari aktivis-aktivis yang bergumul di Muhammadiyah maupun aktivis Islam lainnya yang ingin mengajar dan membagi, dibantu oleh yang ada di IKIP Malang dan Universitas Brawijaya Malang pada saat itu. Tahun 90-an mulai tertarik orang untuk bekerja di situ. Nah, termasuk saya ini juga ikut di tahun-tahun 90-an, itu 93-an. Itu yang kami kenal tentang beliau. Nah, hal yang paling penting, hampir semua hal dari beliau itu ditunjukkan lebih pada teladan. Jadi lebih pada uswah hasanahnya. Ya. Jadi beliau memang melakukannya sendiri gitu. Jadi teman-teman tinggal meniru aja apa yang diarahkan oleh beliau. Dan hal yang juga selalu dihembuskan dalam membangun landasan ideal tadi itu adalah bagaimana mempraktekkan sikap istiqomah di dalam mengurusi urusan Muhammadiyah itu. Tidak kenal lelah, tidak mengeluh. Itu memang larangan kerasnya. Tidak boleh sambat katanya. Pokoknya udah kerjakan aja, tidak boleh sambat. Jangan lihat hasilnya, jangan lihat uangnya. Pokoknya semualah itu. Agak susah itu kalau dipraktekkan sekarang ya. Jadi kita biasanya ini, saya secara pribadi memang setelah
bergumul di UMM sejak dari tingkat program studi sebagai ketua program studi, kemudian wakil dekan beberapa periode, 2 periode mungkin ya. Itu baru sampai di posisi sekarang di wakil rektor, nggak tahu, kebetulan aja mungkin sampai ke situ. Perjalanan itu memberikan inspirasi sekaligus memberikan intuisi. Bahkan mungkin intuisi yang sifatnya spiritual, bagaimana cara kita bergumul dan mengelola sekolah agar maju. Nah, effort tidak kenal lelah, itu benar-benar dicontohkan oleh Pak Malik Fajar itu. Tidak kenal lelah itu bukan berarti tidak beristirahat, tapi kelihatan energi berpikirnya, energi fisik beliau pada saat itu hampir tidak pernah putus-putus itu di dalam terus mengajak Bapak Ibu yang terlibat di UMM pada saat itu yang usianya relatif masih muda-muda dosennya untuk terus memajukan UMM hingga saat ini. Nah, sekarang tentu saja nilai-nilai yang ditinggalkan oleh beliau itulah yang kami jadikan dasar. Misalnya bagaimana agar UMM itu menjadi tempat belajar yang menyenangkan, menggairahkan, dan mencerdaskan, menggunakan istilah beliau. Kemudian selalu meramu dalam berbagai hal, termasuk pada dosen-dosen kami yang baru, landasan ideal tadi itu. Sebenarnya landasan ideal itu isinya itu, kalau gampangnya itu tentang ideologi kemuhammadiyahan, kira-kira begitu, yang dipraksiskan di dalam kehidupan sehari-hari. Secara praksis. Banyak hal itu jadi Muhammadiyah itu tidak hanya dilihat sebagai Muhammadiyah itu betul-betul dipahami sebagai state of mind, alam berpikir. Kalau sudah menjadi state of mind, maka siapapun muslim itu kalau modern dan progresif ya Muhammadiyah, kan kira-kira begitu. Tapi kalau ketika ini adalah membangun kekaderan, nah ini orang-orang yang ada di dalam UMM itu didorong menjadi kader ya. Kalau kader itu kan harus ngurus organisasi, masuk dalam struktur Muhammadiyah, ikut ngurus Muhammadiyah, tentu nilai kejuangannya harus lebih tinggi. Nah, maka kader inilah yang menjadi tumpuan agar alam pikir Muhammadiyah itu berubah menjadi kekuatan sebuah gerakan. Nah, gerakan inilah gerakan di bidang pendidikan. Itu menurut yang saya pahami kalau dari refleksi tentang beliau. Ini saya berusaha agar tidak subjektif ini Pak Zainuddin ya. Jadi saya ambil yang datar-datar ini, tidak boleh memuji soalnya. Ini kalau memuji ini keliru nanti saya kalau memuji. Nah, itulah sebenarnya nilai yang sekarang dari generasi ke generasi dosen-dosen di UMM, karyawan di UMM itu, kami bergerak bagai kader Muhammadiyah. Kira-kira begitu. Jadi bukan hanya dosen itu yang numpang lewat terus mengajar gitu, Pak. Jadi hampir semua dosen UMM itu aktif di berbagai kepengurusan Muhammadiyah. Saya bahkan masih pengurus ranting juga ini kan. Masih ketua lembaga hikmah, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang masih juga kan. Jadi banyak hal kita lakukan bersama-sama sekaligus. Aktivitas sebagai akademisi sekaligus aktivitas sebagai kader Muhammadiyah. Nampaknya itu sih yang dicontohkan oleh Pak Malik, itu tinggal suka atau tidak suka menjalaninya kan. Nah, suka atau tidak suka ini penting juga karena beliau selalu seringkali memotong, tidak boleh capek. Nanti kalau capek cepat tua katanya. Apalagi kalau sering-sering cuma ngejar duit nanti cepat tua katanya. Itu kami sering dibecandain seperti itu. Nah, Allahuakbar Pak Malik itu memang tentu saja selain memberi inspirasi dalam mewujudkan gerakan pendidikan, manajemen pendidikan yang bagus di tingkat pendidikan tinggi, khususnya di Muhammadiyah, sebenarnya memberikan intuisi spiritual yang kuat.
untuk bagaimana, kan sebenarnya nggak boleh capek ini kan, itu kan berarti sudah spiritualitas ya. Jadi makanya saya sekarang agak tertarik itu menggali apa sih bolak-balik landasan ideal itu ternyata ideologi bermuhammadiyah dan dalam praksis memajukan pendidikan tinggi yang diilhami oleh Islam yang tentu saja yang sekarang orang menyebutnya wasatiyah, moderatif dan seterusnya kan. Ternyata itu sudah dibangun sejak dahulu, di mana Universitas Muhammadiyah Malang itu betul-betul tidak eksklusif ya, tapi inklusif. Ada di tengah-tengah masyarakat Kota Malang, ada di tengah-tengah masyarakat Jawa Timur yang pluralistik itu, bergaul dengan berbagai kalangan, tokoh-tokoh masyarakat, militer, polisi, pemerintahan, sehingga memang inilah jalinan networking yang memungkinkan Universitas Muhammadiyah Malang itu untuk lebih cepat melakukan akselerasi progresif dan menjadi terlihat lebih maju seperti sekarang ini. Terlihat lebih maju ya Pak Zainuddin ya, itu aja sih menurut saya. Mudah-mudahan nanti semakin berkemajuan. Nah, yang tidak boleh lekang itu adalah bagaimana kita antar generasi, karena sekarang hampir semua dosen ini udah banyak sekali yang baru ya. Dengan pertumbuhan UMM sekarang itu, selama saya di bidang 2 di Universitas Muhammadiyah Malang itu mungkin telah bertambah sekitar 350 sampai 400 dosen baru itu. Dosen baru di segala perguruan, di segala prodi, program studi. Nah, inilah yang tidak semuanya merupakan alumni UMM. Inilah yang perlu disemaikan pula cita-cita dan landasan ideologi Muhammadiyah di dalam berkhidmat membangun perguruan tinggi Muhammadiyah itu yang paling sulit sekarang itu. Tapi insya Allah dengan contoh-contoh konkret dari para senior yang masih ada, mudah-mudahan itu nilai-nilai itu dapat dijadikan bekal. Jadi ada 3 kesimpulannya. Landasan manajemen Pak Malik itu adalah menggabungkan antara landasan ideologis, spiritual, ideal, spiritual, kemudian landasan struktural, penataan organisasinya dan manajemennya, serta landasan operasional. Itu cara beliau membangun pendidikan. Cara beliau mengasuh sekolah itu 3 hal itu pasti ditanamkan. Kemudian untuk melihat perkembangannya, menggunakan konsep tahap awal, kemudian tahap ketika tumbuh, change, pada saat tumbuh itu harus terus mau berubah, menyesuaikan dengan dinamika kemasyarakatan, dan kalau sudah tumbuh jangan lupa terus diinovasi atau direformasi, kira-kira begitu. Sehingga hal yang berkemajuan itu telah dipraktekannya selama memimpin Universitas Muhammadiyah Malang, dan ketika memimpin Universitas Muhammadiyah Surakarta misalnya, tidak dipungkiri pembenahan landasan struktural itu dilakukan, yaitu menata kembali aset-aset Universitas Muhammadiyah Surakarta pada saat itu agar menjadi aset yang utilitasnya baik, dapat didaya gunakan. Landasan struktural itu luas ya ternyata ya. Jadi menata orangnya, menata asetnya kan gitu, sehingga dapat digunakan bersama-sama untuk bergerak menjadi sumber inspirasi atau yang sering beliau sebut sebagai energi untuk menggerakkan dan memajukan. Demikian Pak Zainuddin, mohon maaf kalau tidak terstruktur dan memuaskan. Tadi saya nyari-nyari link Zoom-nya mana ini ya, ternyata ada di poster itu. Iya, di poster. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nazar yang telah memaparkan. Ini merupakan ide-ide yang harus kita tiru. Bagaimana para pimpinan amal usaha Muhammadiyah atau Aisyah, khususnya yang hadir dalam kesempatan gerakan subuh mengaji Aisyah ini,
dapat memberikan inspirasi, salah satunya Universitas Aisyah Bandung sebagai prakarsa dari gerakan subuh mengaji ini. Dan kita mempunyai waktu untuk tanya jawab dengan Pak Najaruddin Malik. Sudah ada beberapa pertanyaan di line chat yang ada di sini. Saya bacakan terlebih dahulu. Ini dari pertama dari Pak Wawan Sugiarto. Apa saja harapan, cita-cita Allahumma yarham Prof. Malik Fajar yang belum tercapai di UM Malang? Mungkin yang sudah diniatkan, apa saja yang belum tercapai di UMM atau di Perserikatan Muhammadiyah. Yang kedua, bagaimana menumbuhkan nilai kemuhammadiyahan untuk mereka yang memang masuk UM secara profesional, gitu. Yang ketiga ada juga sekaligus saja dari Hidaul, tadi dari Ibu Nikmah Zaita. Yang ketiga dari Hidaul Hidayah, bagaimana program penyemaian sekarang untuk dosen-dosen muda, terutama yang bukan aktivis Muhammadiyah. Itu mungkin Pak satu alur semua pertanyaan dari para jamaah, untuk 3 pertanyaan. Dipersilakan. Nanti kami persilakan juga kepada para hadirin yang ada di line Zoom ini untuk bertanya langsung, boleh. Ya, ini yang udah ini saya sampaikan terlebih dahulu. Silakan Pak Najat. Masih mute, Pak. Masih mute, Pak Najat. Baik, terima kasih Pak Rektor, Pak Zainuddin. Terima kasih Bapak Ibu jamaah pengajian subuh Aisyah ini atas responnya pada pemaparan kami. Mungkin cita-cita yang belum tercapai dari Pak Malik itu adalah ketika dalam membangun PTM itu adalah cita-cita yang tidak pernah habis, istilahnya ya. Cita-cita yang tidak pernah habis, yaitu bagaimana agar sumber daya manusia di lingkungan PTM khususnya, dan kalau di UMM itu selalu memiliki gairah itu untuk berkontribusi gitu. Jadi jangan menjalani rutinitas kira-kira gitu. Sehingga belakangan setelah beliau pensiun, walaupun masih jadi Wantimpres, ketika sering ke Malang, kemudian saya secara pribadi mengamati, nampaknya yang sangat menjadi perhatian beliau bukan lagi infrastruktur, tetapi lebih banyak kepada pengembangan sumber daya manusia. Itu bukan soal S2, S3 atau guru besarnya, itu bukan juga itu. Tapi lebih pada komitmen, bagaimana membangun komitmen untuk beristiqomah, berada di jalan mengembangkan perguruan tinggi Muhammadiyah secara sungguh-sungguh, dengan energi yang tidak kenal lelah. Dan itu refleksinya biasanya beliau begini, itu kalau dosennya lemes, males, ngantuk, itu mahasiswanya juga ikut males-malesan kan gitu. Jadi hampir setiap kedatangan ke UMM jelang akhir hayat itu tentu menjadi tradisi sebenarnya. Setiap pulang ke Malang yang beliau lakukan itu adalah mengisi pengajian. Nah, pengajian ini forumnya ada beberapa ya. Ada pengajian forum para yang sedang bertugas sebagai struktural, mulai dari rektor sampai dengan kaprodi. Nanti dibagi-bagi karena banyak orangnya kalau di UMM ya. Itu ya kuat saja itu, dibagi berapa sesi itu sehari. Ya cuman beri pengajian itu. Pengajiannya isinya tentang nilai-nilai kemuhammadiyahan, semangat, dan memberi inspirasi tentang bagaimana memajukan perguruan tinggi. Sehingga kalau ditanya, cita-citanya nampaknya bukan cita-cita secara fisik, itu bisa diamati di video-video terakhir itu, ketika pidato di depan mahasiswa baru UMM, itu ada hal yang penting, itu saya titipkan universitas ini,
jadikan dia sebagai universitas yang bersih. Bersih ini penting, ini bersih ini tanda kutipnya luar biasa, ini Pak Zainuddin yang bisa terjemahkan, karena beliau yang sering mendampingi Pak Malik gitu. Dibanding saya kan banyakan Pak Zainuddin yang dampingi gitu. Bersih itu kata kunci pertama. Jadikan UMM universitas ini tentu bisa kita analogikan, jadikan Muhammadiyah kan gitu, sebagai universitas yang bersih, menyenangkan, menggairahkan, dan mencerdaskan. Karena apa? Bahasa awalnya pada saat itu saya titipkan itu. Oh, ini sudah itu menjadi menarik. Ternyata setelah itu beliau berpulang ya. Jadi saya titipkan universitas ini kan, itu pidato terakhir di depan Civitas Akademika dan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian pertanyaan kedua itu menyemai nilai-nilai ideologi itu ya tadi itu malah, jadi ibaratnya di UMM itu kami ini tidak pernah merasa misalnya lagi jadi dekan itu nggak tahu juga lepas jadi dekan atau apa kan, pas sudah guru besar kalau ada kegiatan itu kita masih ikut serta itu, nyiapkan speaker, dorong-dorong kursi itu kan, lihat ini bersih atau enggak, walaupun manggil CS paling enggak kan, suruh lebih licin, menyambut tamu dengan baik. Siapapun tamu yang datang itu ke Universitas Muhammadiyah Malang itu, itulah cara menyemai nilai-nilai pada generasi muda melalui praktek langsung ya. Kalau yang formal itu ya saya sekarang setelah menjadi Wakil Rektor 2 itu mengadakan kajian bulanan berkelompok untuk generasi muda UMM yang secara khusus sebenarnya lebih tepat seperti forum diskusi untuk membicarakan tentang nilai-nilai kemuhammadiyaan dalam praksis kita mengembangkan pendidikan tinggi Muhammadiyah, sehingga yang muda itu mulai tertarik lah. Karena memang yang penting itu sih kalau saya pelajari ya harus sekaligus sebagai kader ya. Itu tidak boleh hanya kalau ngajar-ngajar dok ya biasa aja kali kan gitu kira-kira. Kemudian yang satunya apa ini Pak? Yang masuk menjadi struktural UMM, menjadi profesional, apa namanya, bagaimana ya memuhammadiyahkan orang yang niatannya awalnya hanya profesional saja menjadi sebuah kader militan. Ya, itu sebenarnya lebih pada seperti yang saya sebutkan tadi itu, lebih menciptakan suasana atau lingkungan ya, yang tadi kita sebut landasan ideal tadi loh. Jadi corporate culture-nya itu memang praksis ideologi bermuhammadiyah itu dipraktekkan dan disebarkan. Misalnya keikhlasan itu ya sudah. Kalau kita ini terlalu sering ngomong imbalan biasanya kalau di UMM itu nggak laku ya. Jadi terisolasi dengan sendirinya dari pekerjaan, dari teman-teman. Nah, kemudian secara sadar itu kita biasanya selalu involve, ingin terlibat dalam berbagai kegiatan Muhammadiyah. Kalau kegiatan terlibat dalam kegiatan kampus kan sudah biasa Pak Zainuddin, itu sudah tugasnya kan, ya, itu kan digaji. Tapi keterlibatan dalam berbagai aktivitas Muhammadiyah ini memang terus harus didorong, disemaikan agar Bapak Ibu mau aktif di ini. Yang muda-muda ini sekarang kita dorong ya, aktif di rantai. Tapi ada juga kan masih jadi pemuda Muhammadiyah, masih jadi macam-macam ya. Jadi ya itulah sebenarnya dinamika yang penting itu, agar teman-teman yang baru ini tidak sekedar menjalankan tridharma ya. Bahkan kita goda-goda itu, jangan pikir kopus-kopus terus kan supaya naik jabatan akademik ya, itu penting-penting saja lah, penting. Nah ini nanti kalau saya bisa kacau ini, padahal semua secara sporadis ini sibuk memenuhi standar-standar apa namanya kompetensi dosen, jenjang jabatan akademik dosen. Kalau bicara dengan saya, nanti saya goda dengan istilah-istilah Pak Malik gitu. Ya boleh, pasti jadi profesor, nanti kan jadi profesor sendiri, yang produktif nulis ya. Tapi sekarang kan susah ya, administrasinya yang lebih susah ketimbang tulisannya, kira-kira gitu. Nah, inilah yang terus disemaikan adalah tadi yang saya sebut itu, memberikan terus-menerus memberikan energi
untuk berkhidmat, untuk berjuang di perguruan tinggi Muhammadiyah. Tidak separuh-separuh kira-kira gitu. Nah, bagaimana caranya untuk tidak separuh-separuh? Yaitu melakukan pelibatan, menghidupkan. Ya karena Muhammadiyah itu kan banyak kegiatan sebenarnya. Kalau dikemas dengan baik kan jadi tempat yang menyenangkan karena banyak teman kan gitu, banyak diskusi, banyak forum. Dan ini menjadi penting sebenarnya, menjadi pilar untuk membangun kawan-kawan kita, adik-adik kita yang masih lebih baru meniti karir sebagai tenaga pengajar. Saya kira itu Pak Zainuddin ya. Ya, terima kasih Pak Najar. Mungkin saya sampaikan, pengalaman saya juga ketika bersama beliau di BP Muhammadiyah. Dalam landasan yang ketiga, yaitu landasan profesional menjalin hubungan dengan baik, itu beliau salah seorang ketua BP Muhammadiyah, kalau hadir di BP Muhammadiyah, itu yang disambangin ini ditanya ya, planning service, satpam, dan ditanyanya ini luar biasa. Kesehatan keluarganya, keadaan keluarganya, dan lain-lain. Kadang-kadang beliau ya, mungkin yang saya pernah dengar juga nyahnya itu memberi gitu ya. Itulah seorang pimpinan itu kan kalau untuk seorang, mohon maaf ya bukan merendahkan, seorang satpam atau planning, bukan hanya ramai di ucapan, itu juga mungkin harus seorang rektor itu menyapa cleaning service, satpam. Tapi perlu juga sentuhan, karena dia dari derajat finansialnya kan di struktur perguruan tinggi itu mungkin ya, itu kan gajinya yang paling kecil, yang beliau yang menyantuni, itu luar biasa. Salah satunya itu, dan beliau juga berpesan jangan tali silaturahim ini jangan diputuskan. Kadang-kadang ada pimpinan nama usaha kita, pimpinan PTN kita yang terdahulu agak tersandung kasus sedikit gitu kan, itu jangan dikucilkan, malah didekati, dihubungkan tali silaturahimnya dengan keluarganya dan lain-lain. Itu akan menjadi sebuah kekuatan besar. Mungkin itu, mohon maaf, bukan narasumber kedua gitu ya. Untuk bertanya yang live, silakan nih Kang Dr. Cecep Taufikur Rahman, kader kita dari Garut, alumni Al-Azhar Kairo Mesir. Silakan Kang Cecep. Sekarang sebagai pimpinan di UM Bandung. Silakan. Baik, terima kasih banyak Kang Rektor ini. Juga terima kasih banyak Prof. Nazar, ini luar biasa. Meskipun sangat singkat, yang disampaikan itu sangat menginspirasi, Prof. Dan kami berhusnuzon karya almarhum ya, Allah yarham ini sampai saat ini mengalir ke alam kuburnya ya, sebagai ilmu yang bermanfaat yang tidak pernah berputus itu. Kita doakan selalu beliau. Mudah-mudahan selalu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Prof, saya tadi sebenarnya sudah ditanyakan oleh beberapa penanya, ini lebih menegaskan terutama terkait pengalaman di UM Malang. Di awal-awal pendirian itu Allah yarham dulu apakah mendahulukan dosen atau SDM yang tadi itu yang profesional atau mendahulukan dari kader, atau tentu kan yang ideal itu kader dan profesional ya. Tapi pada faktanya kan kita tidak bisa mendapatkan yang ideal semacam itu. Nah, pengalaman Allah yarham dulu itu apa yang didahulukan? Apakah yang profesional dulu kemudian dibina loyalitas dan pemahaman kemuhammadiyahannya, atau kader dulu lalu kader itu dibina profesionalismenya semacam itu. Yang kedua, mohon maaf ini kami melihat di antara kendala yang paling besar yang dihadapi oleh amal usaha Muhammadiyah itu kan biasanya kalau belum besar seperti kata Prof. Nazar tadi, orang pada belum melirik gitu ya. Begitu besar bukan hanya melirik, orang berebut gitu. Nah, yang paling berat itu adalah ketika semua pihak merasa sebagai kader, merasa paling berhak gitu ya, merasa punya andil gitu, kemudian merasa ingin dilayani gitu ya, bukan ingin melayani. Ini problem seperti ini kira-kira apakah juga pernah dihadapi di UM Malang, dan secara praktis nih bagaimana di UM Malang menghadapinya, dan kemudian juga bagaimana tadi mengkompakan kader sehingga layak menjadi teladan itu, Prof. Gitu ya.
Jadi kita sangat senang kader mengatakan saya kader dan bisa menjadi teladan, itu kita sangat senang. Tapi kalau mengatakan saya kader tapi tadi mentalnya hanya ingin dilayani, ini yang kita repot. Ini bagaimana kira-kira terutama terkait pengalaman almarhum dan juga pengalaman UM Malang secara umum. Itu mungkin Prof. Hatur nuhun Kang Rektor, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja, silakan Prof. Ya, Fajar. terima kasih dari UM Bandung, semoga semakin maju UM Bandungnya. Amin. Mudah-mudahan terus berkiprah. Nah, ini bab subjektif ini, saya biasanya agak susah. Begini aja gampangnya. Jadi kader dulu atau profesional dulu, saya kira itu berjalan seiringnya. Yang jelas tentu belakangan ini, tahun-tahun belakangan ini tidak semua yang terekrut itu adalah kader, tapi kesannya adalah mereka orang-orang yang profesional. Tapi di UMM itu ya memang sejatinya dulu kan begini, bukan kalau besar baru orang banyak mulai datang, bukan. Ya awal itu kan takmir memang ya, dosen itu ya seperti takmir itu, seperti pengurus masjid itu tahun 83-an itu. Kalau diikuti fase itu sampai tahun 91-an itu. Di tengah jalan walaupun sifatnya seperti takmir itu banyak yang bergabung gitu kan. Mantan-mantan aktivis itu juga bergabung mau jadi dosen. Nah itu bisa juga walaupun dia kader, bisa juga patah tumbuh hilang berganti. Misalnya tadi itu ada karakter minta dilayani misalnya. Nah kalau di UMM itu birokrasinya itu simpel-simpel ya. Jadi Bapak misalnya kalau ke tempat saya di UMM, tidak perlu mendaftar ke sekretaris saya, itu tidak perlu Pak. Langsung aja ke Pak Nazar gitu kan, sudah janji apa belum, ya udah langsung kita ketemu aja sepanjang itu bisa terjadi. Jadi pintu itu terus terbuka, artinya birokrasinya teramat ramping. Di fakultas saja, fakultas itu dengan satu fakultas misalnya dengan 4.000 mahasiswa itu, ada yang 4.000 mahasiswa, itu karyawannya mungkin ada sekitar 5-6 orang saja kalau di UMM itu sampai sekarang. Ya, yang lain siapa yang ngerjakan? Ya dosennya itu ikut ngerjakan juga. Jadi dosen itu selain mengajar juga melakukan hal-hal yang sifatnya administratif yang terkait dengan tugasnya sebagai tenaga pengajar. Bisa diperbantukan kira-kira begitu. Jadi struktur-struktur terutama yang terkait dengan struktur akademis seperti pusat penelitian dan sebagainya itu bisa dikerjakan oleh dosen. Nah, saya kira rumusnya itu baru ketika tahun 93 itu rame-rame, bukan rame-rame datang, maksud saya itu melamar, bukan. Pada saat itu di UMM itu mengambil dosen ikatan dinas ya. Itu sebenarnya tujuannya kan untuk mengurangi beban pengeluaran gaji, karena dosen-dosen yang ikatan dinas itu kan pegawai negeri ya. Diurus penempatannya ke UMM. Pada saat itu masih ada, kalau zaman sekarang sudah nggak ada itu Pak Rektor ya. Itu tahun 93-an. Itu adalah mahasiswa TID namanya, penerima beasiswa pemerintah, yang kalau lulus mereka bersedia ditempatkan sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi manapun. Nah, karena networking yang luas, maka UMM kebagian jatah itu, karena hubungan dengan Jakarta yang bagus. Kemudian yang saya kira itu ya, jadi nilai kekaderan itu ya terus disemaikan memang. Jadi bekerja di Muhammadiyah itu yang dimaksud profesional juga saya kurang tahu ya. Profesional itu ya yang jelas Pak Malik paling tidak suka kalau kelas itu kosong, tidak ada dosennya. Dosennya terlambat itu nggak suka beliau. Maka selalu di standby-kan, jadi diminta setiap prodi itu ada dosen yang standby, kalau ada kelas kosong harus diisi. Jadi jangan sampai dia menunggu dosennya lama, dosennya belum datang, kira-kira begitu pada saat itu. Kalau kita menyimpulkan itu sebagai profesional. Nah, untuk penyemaian nilai-nilai kekaderan ya itu terus dilakukan melalui berbagai aktivitas. Artinya kader-kader ini kan
tadi itu landasan nilai-nilai kemuhamadian terus disemaikan dalam berbagai kesempatan, tidak hanya melalui forum-forum formal pengajian, tetapi yang penting adalah melalui praktek di dalam menjalankan manajemen universitas, memberi contoh secara langsung, memberi teladan secara langsung. Saya kira itu ya Pak Rektor ya, yang bisa saya sampaikan. Ya. Ini saya mau acara apa ini? Penerimaan. Jadi di UMM itu ada tradisi, ini kami menerima orang tua mahasiswa baru hari ini di kampus. Nah, ini hari Minggu nih. Teman-teman kalau di UMM itu sudah biasa, hari liburnya nggak jelas ya. Jadi bisa acara itu bisa hari Minggu, bisa malam. Nah ini tinggalan salah satu peninggalan Pak Malik yang paling penting. Jadi kalau membuat acara itu, aduh kacau. Jadi jangan berharap sering-sering liburan kalau sedang di UMM. Ini hari ini kita menerima orang tua mahasiswa baru, tahap akhir. Tahap akhir itu artinya tahap penerimaan yang paling akhir. Karena besok sekitar 7.500 mahasiswa UMM sudah akan menjalani masa pengenalan sebagai mahasiswa baru. Besok pembukaan. Sekarang namanya komitmen. Jadi hari ini tuh orang tua dan kampus menandatangani apa istilahnya itu fakta integritas. Tidak boleh melanggar hal-hal yang penting. Misalnya terlibat kejahatan, narkoba, asusila. Nah itu nanti ditandatangani langsung oleh orang tua masing-masing. Yang resikonya perkelahian itu tidak boleh, vandalisme juga nggak boleh. Kalau mahasiswa itu melanggar itu, orang tua sudah tahu bahwa nanti akan dikembalikan ke rumah apabila itu terjadi. Jadi itu tujuan pertemuan. Nah itu juga nilai-nilai yang sudah disemaikan sejak dulu ya. Jadi di mahasiswa baru itu ada dialog antara, karena UMM ini kan mahasiswanya yang banyak itu yang fresh graduate ya. Jadi selalu ada dialog dengan orang tua mahasiswa baru pada saat awal sebelum pengenalan mahasiswa baru dimulai. Nah, menurut tahapan penerimaannya, yang intinya nanti terakhir mengenali seluk-beluk prodi, fakultas dan prodi, berkenalan dengan Bapak Ibu dosen. Jadi orang tua itu dikasih kontak dosen wali dan seterusnya ya. Itu memang komunikasi terus harus dibangun. Nah, ini juga budaya dari zaman Pak Malik. Komunikasi dengan stakeholder ini harus dilakukan, terutama dengan orang tua, menandatangani fakta integritas itu, bahwa putra-putrinya akan menerima sanksi jika melanggar hal-hal yang menjadi disiplin mahasiswa UMM. Itulah ethical conduct, cara kita menyampaikan nilai-nilai Muhammadiyah itu dari berbagai penjuru, kira-kira begitu. Dan ini PTM bisa menumbuhkan kekhasannya, ciri keunikan masing-masing. Berapapun mahasiswanya, yang penting dikawal Pak, dijemput sampai lulus, dilayani dengan baik. Nah ini juga komunikasi dan layanan yang baik itu selalu ditekankan oleh Pak Malik itu. Tidak boleh menyepelekan itu kalau janji dengan mahasiswa, tidak. Dan itu harus dilakukan di kampus. Bimbingan itu jangan di rumah, di mana-mana, tapi itu harus dilakukan di kampus, datang di kampus, bertemu di kampus dengan mahasiswa itu. Wah itu maksudnya luas itu ternyata. Ya kampusnya jadi rame, hidup kan gitu kan. Selalu ada dosennya, selalu ada mahasiswa yang bertemu. Nah tentu dengan karakter masing-masing. Kalau kita itu bisanya sore di kampus, ya janjian sore, ketemu di kampus sama mahasiswa itu, bimbingan. Jadi bukan soal dia kampus yang rutin, pagi masuk sampai sore, bukan. Tapi jadikanlah kampus itu tempat pertemuannya, sehingga kampusnya hidup berdenyut. Kalau perlu sampai malam. Jadi UMM sekarang ini sampai jam 8 masih tetap ada orang ya Pak. Jam 8 malam sampai jam 9 itu masih tetap hidup lampunya. Dan ada kantor-kantor terakhir yang siap memberikan informasi kepada mahasiswa apabila dibutuhkan, termasuk orang tua mahasiswa yang dari berbagai kota. Dan yang menarik Pak, ini mahasiswa UMM yang tahun ini Jawa Barat rankingnya naik Pak. Ranking 2 penyumbang mahasiswa UMM. Padahal sebelumnya
Jawa Barat itu jauh. Aneh nih tahun ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf ini apabila ada kekurangan dari apa yang saya coba jawab pada Bapak Ibu tentang Pak Malik Fajar. Semata-mata ini menghindari subjektivitas saya sebagai putranya. Dan saya malah lebih suka tadi Pak Rektor yang jadi pembicara itu. Pak Rektor itu malah hampir sebagian hidup Pak Malik di Jakarta itu Pak Rektor itu yang tahu. Saya kan lebih banyak di Malang ya Pak. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Najar. Ini ada waktu 8 menit lagi. Ada beberapa pertanyaan di chatting. Pertama, ini terkait rokok ya dari Ibu Umi ya. Beliau tapi bukan menanggapi rokoknya ya. Teman saya sampaikan juga, beliau memang dikenal dengan mazhab Maliki di Muhammadiyah ya. Gitu. Tapi beliau itu kalau ngerokok luar biasa bersihnya. Tidak seperti orang ngerokok itu sembarangan gitu itu ya. Jadi dalam tataran kebersihan sebuah institusi itu harus dijaga. Di antaranya hal yang sepele ngerokok. Orang ngerokok abu itu sembarangan, itu beliau tidak mau. Tapi beliau menanggapi kalau di NU itu rokok itu menjadi sebuah pabrik dan industri menjadi komersial ya. Beliau bertanya di sisi lainnya bagaimana mengembangkan profesionalisme sebuah perguruan tinggi di sisi lain diantaranya unit-unit bisnis yang telah dikembangkan UM Malang Pak Najar. Itu dari Pak Sudagia dan dari Pak Muhtadin juga sama. Bukan sama ya, ada irisannya. Apa tantangan terbesar UM Malang sekarang gitu. Kalau dulu sudah diletakkan dasar-dasar oleh Allahumma yarham Ayahanda Prof. Abdul Malik Fajar, dan tantangan kedepannya ini apa begitu sehingga menjadi inspirasi buat para pimpinan di amal usaha PTN khususnya dan umumnya bagi para pimpinan di Muhammadiyah. Itu Pak, mungkin sebagai closing juga, silakan Pak Raja. Baik, waduh ini pertanyaannya sulit semua ya. Terima kasih. Terkait rokok, saya ini juga merokok ini. Tapi benar seperti kata Pak Rektor tadi, beliau itu kalau merokok memang selalu melihat forumnya di mana, dan yang saya lihat jelas beliau lebih banyak merokok di ruang kerja seperti yang saya lakukan sekarang ini di tempat ini. Di mobil itu sesekali lihat situasi dan sangat hati-hati ya dengan membuang abu rokoknya, membuang sampahnya, termasuk mengatur sirkulasi udara itu agak agak perhatian biasanya supaya tidak bau rokok semuanya. Dan yang menarik itu juga baju-baju beliau tidak banyak yang bolong. Itu walaupun perokok itu. Jadi memang biasanya kalau mau merokok, kalau di forum-forum nyingkir dulu ya. Nyingkir kemana, nah orang lain yang merokok biasanya akan mengikutinya, ikut merokok di situ. Itu yang terjadi dan tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat, tetap bersih dan tetap tidak bau rokok ya. Aneh juga itu. Rokok tapi nggak bau rokok itu Pak Malik itu aneh. Jadi nah, untuk UMM tentu tadi itu bahasanya kan sebenarnya luas tadi. Growth, change, and reform. Kalau sudah bahas apa yang masih diimpikan oleh UMM sekarang, ya terus-menerus memperbaiki diri dan melakukan inovasi, reform. Karena tentu saja tidak boleh jumawa, kan gitu kan. Yang paling penting itu adalah bersahaja dan terus ingin berkembang dan mau mengembangkan. Nah, terkait amal usaha, saya sebenarnya itu hanya menyentuh beberapa hal aset yang ditinggalkan oleh Pak Muhajir. Saya benahi tata kelolanya, misalnya perhotelan, taman wisata, perbengkelan, bank syariah, rumah sakit, itu saya bantu sentuh manajemennya sehingga diatur tata kelolanya sehingga tidak mengganggu hubungannya dengan universitas, termasuk hubungan keuangannya menjadi lebih baik, lebih sehat. Nah ini usaha-usaha UMM ini alhamdulillah ini kategorinya kita masukkan sebagian besar ini manajemennya sudah sehat ya.
Dan biasanya kalau manajemennya sehat itu aliran darahnya alias uangnya itu juga dapat dipertanggungjawabkan dan sehat. Nah itu perlu waktu, perlu ya itu tadi perlu istiqomah, nggak boleh capek ya. Dan jangan minta gaji dari situ, itu nggak ada gajinya, dikerjakan aja Pak. Ya itulah saya nggak bisa ngomong terlalu banyak, tapi nanti Bapak Ibu jika berkunjung ke Malang kita bisa share, berbagi bagaimana mendorong unit usaha yang dimiliki oleh AUM, Amal Usaha Muhammadiyah, yaitu universitas, agar bisa lebih maju dan memberi kontribusi bagi pendanaan pendidikan, itu yang paling penting. Saya kira itu Pak Rektor, Pak Zainuddin. Mohon maaf nih, saya tidak bisa menjawab lebih detail. Nanti Pak Zainuddin bisa, itu pasti banyak pengalaman beliau bersama Pak Malik. Ya. Terima kasih Pak Nazaruddin Malik yang telah memberikan guidance untuk kita mengelola sebuah amal usaha di Muhammadiyah. Dia lebih fokus ke perguruan tinggi Muhammadiyah. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua, dan kita memberi selalu berdoa untuk beliau. Insya Allah ini menjadi sebuah amal jariah kebaikan yang terus mengalir buat beliau. Sehingga apa-apa yang belajar di UM Malang, amal usahanya yang terus berkembang, ini menjadi amalun sholihah yang abadi dan langgeng. Amin, amin. Tinggal beberapa saat lagi para pemirsa TVMU, kita akan akhiri acara Gerakan Subuh Mengaji Aisyah Jawa Barat. Mudah-mudahan ini selalu memberikan inspirasi buat kita semua. Pak Jamaluddin tadi mohon maaf nanti karena waktu sudah habis, karena live di TVMU sampai 6.30. Sekali lagi terima kasih kepada para pemirsa TVMU serta para hadirin yang hadir di line Zoom. Wabil khusus Pak Nazaruddin Malik, semoga selalu diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengemban amanah serta mengeman cita-cita dan perjuangan Prof. Abdul Malik Fajar, baik secara biologis sebagai putra beliau gitu kan, atau secara ideologis sebagai kader Muhammadiyah, sehingga cita-cita dan perjuangan beliau dapat terlaksana dengan baik. Salah satunya, alhamdulillah, cita-cita beliau akan terwujud di Jawa Barat, di Bekasi gitu ya. Ada UM Malang diamanahkan menjadi pengampu untuk akuisisi Unisma, Universitas Islam 45 Bekasi, menjadi Universitas Muhammadiyah yang menjadi unggul seperti Malang gitu ya. Jadi alhamdulillah warga Jawa Barat ini diuntungkan oleh UM Malang karena akan hadir sebuah perguruan tinggi yang besar, akan dibesarkan oleh UM Malang. Itulah salah satu amalun sholihah dari jejak peninggalan beliau. Dan seluruh struktural yang ada di UM Malang. Itu saja. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kekuatan dan selalu dapat mengkaji kajian-kajian ini untuk kita terus berkhidmat dan membesarkan Muhammadiyah dan amal usahanya. Terima kasih. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa fatul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Zainuddin.